Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam wa ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita melanjutkan pembahasan kita di dalam hadis-hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin, yaitu taman dari orang-orang yang saleh. Dan kita telah masuk ke dalam bab selanjutnya, yaitu bab as-sidq, itu bab tentang kejujuran, di mana kita akan membahas hadis-hadis yang berkaitan dengan as-sidq atau kejujuran, ataupun yang berkaitan dengan larangan dari kebalikan dari kejujuran itu, yaitu kedustaan. Sebagaimana kebiasaan dari penulis kitab ini, beliau mendahului di dalam setiap pembahasan itu dengan menyebutkan ayat-ayat yang berkaitan dengan pembahasan kita. Maka beliau menyebutkan ada 3 ayat di dalam bab ini. Ayat yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah taala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai sekalian hamba-hamba yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaknya kalian senantiasa bersama dengan orang-orang yang jujur. Itu ayat yang pertama. Lalu kemudian ada ayat yang kedua, Allah berfirman, was-sadiqina was-sadiqat. Dan orang-orang yang jujur dari kalangan laki-laki dan dari kalangan perempuan. Kemudian firman Allah setelahnya, falau sadaqallaha lakana khairan lahum. Seandainya mereka jujur kepada Allah, niscaya itu merupakan sebuah kebaikan dan jauh lebih baik untuk mereka. Hadirin rahimakumullah. Tentang kejujuran, ya, kita awali dengan maknanya terdahulu. Ya, di mana as-sidq itu sebagaimana perkataan dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan bahwa as-sidq atau kejujuran itu adalah ma'nahu mutabaqatul khabari lil waqi', yaitu sinkronisasi atau persamaan antara sebuah kabar dengan kenyataan. Ya, jadi kejujuran itu atau as-sidq itu adalah persamaan antara sebuah kabar yang disampaikan dengan kenyataan dari kabar tersebut. Beliau mempermisalkan, ya, seperti seseorang yang mengatakan bahwa hadza yaumul isnain atau hadza yaumul arbi'a. Ya, sekarang atau hari ini adalah hari Senin, hari ini adalah hari Rabu. Dan memang hari itu adalah hari Senin ataupun hari Rabu. Maka ini dinamakan dengan as-sidq, yaitu kejujuran. Kenapa? Karena ya al-khabar, kabar yang disampaikan, ucapan yang dilontarkan itu sesuai dengan kenyataannya atau sesuai dengan apa adanya, yaitu hari itu adalah hari Rabu atau hari Senin. Adapun kedustaan, ya, berarti sebaliknya. Ketika ada seseorang yang mengabarkan tentang sesuatu, lalu kemudian sesuatu itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Seperti, ya, sebagaimana permisalan yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan, seseorang mengatakan hadza yaumul khamis. Ya, hari ini adalah hari Kamis, padahal sebenarnya hari ini adalah hari Sabtu atau hari Jumat atau hari Ahad atau hari Minggu. Ya, berarti ketika seseorang mengucapkan perkataan seperti itu, ya, perkataan yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, maka sungguh ia terjatuh di dalam kedustaan. Ya. Lalu kemudian kedustaan itu masuk ke dalam 2 sisi kehidupan manusia. Yang pertama adalah
kedustaan dan kejujurannya, kedua-duanya itu masuk ke dalam dua sisi kehidupan manusia. Yang pertama adalah as-sidqu fil qawli, yaitu kejujuran di dalam perkataan. Dan telah kita permisalkan tadi ya bagaimana kejujuran di dalam perkataan, yaitu seseorang menyampaikan sesuai dengan kenyataannya. Ya, lalu kemudian as-sidqu fil af'ali, kejujuran di dalam amalan-amalan atau di dalam perbuatan. Bagaimana kejujuran di dalam perbuatan itu? Kata beliau, ayyakuna al-insanu batinuhu muwafiqan li zahirihi, yaitu seorang hamba, seorang manusia yang menjadikan zahirnya, apa yang ia tampakkan di hadapan manusia, apa yang ia perlihatkan di hadapan manusia, itu sama dengan apa yang ia sembunyikan di dalam batinnya atau di dalam hatinya. Maka hal itu mengantarkan ia idza amila amalan yakunu muwafiqan lima fi qalbihi. Ketika dia beramal, maka dia beramal atas landasan apa yang ia yakini di dalam hatinya. Ya, sehingga kesimpulan dari kejujuran dari perbuatan itu adalah amalan ya yang sama dengan apa yang diyakini oleh seorang hamba, yang berarti kebalikan dari ya kejujuran dalam perbuatan itu adalah kedustaan dari perbuatan. Maka bagaimana bentuk kedustaan pada perbuatan seorang hamba? Yaitu ketika dia beramal tidak sesuai dengan apa yang ia yakini. Ya, contoh yang paling nyata adalah al-mura'i, yaitu seorang yang riya di dalam amalan-amalannya atau di dalam perbuatannya. Ya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai sekalian hamba-hamba yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaknya kalian senantiasa bersama dengan orang-orang yang saleh. Ayat ini turun pada 3 manusia dari kalangan ya, sahabat atau 3 sahabat yang pernah telah kita bahas dahulu, yaitu kisah sahabat atau ketiga sahabat Rasulullah SAW yang tidak ikut berperang di perang Tabuk, ya di mana Rasulullah pada akhirnya menghukum mereka dengan memboikot mereka dan tidak boleh ada seorang pun yang berbicara dengan mereka, dan bahkan mereka diperintahkan oleh Rasulullah untuk memulangkan istri-istri mereka ke rumah-rumah orang tua dari istri-istri mereka. Ya bukan ditalak, tetapi disuruh untuk pulang untuk sementara waktu. Maka ketika mereka datang kepada Rasulullah menyampaikan atau menghadap kepada Rasulullah hendak mempertanggungjawabkan atas perbuatan mereka, yaitu tidak ikut berperang, padahal mereka sanggup untuk ikut berperang pada saat itu, ya Rasulullah SAW mengakhirkan urusan mereka, ya dan membiarkan mereka dulu pulang ke rumah mereka masing-masing dan menunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya 40 hari lebih berlangsung ya boikot tersebut, atau bahkan hampir 2 bulan ya boikot tersebut berlangsung. Datanglah ya jalan keluar dan firman Allah menegaskan tentang ya kebaikan mereka atau tentang kejujuran mereka. Ya, dan di dalam ayat tersebut Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai sekalian hamba-hamba yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, dan hendaknya kalian senantiasa bersama dengan orang-orang yang jujur. Adapun ayat kedua, ma'asyiral muslimin, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, was-shadiqina was-shadiqat, yaitu orang-orang yang jujur dari kalangan lelaki dan dari kalangan perempuan. Ayat ini bagian dari ya ayat yang panjang, atau potongan ayat ini merupakan bagian dari ayat yang panjang di dalam surah Al-Ahzab ayat ke-35.
Allah berfirman, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang muslim dan orang-orang muslimah dan orang-orang mukmin dan orang-orang mukminah, sampai kepada firman Allah, was-sadiqina was-sadiqat, dan hamba-hamba Allah dari kalangan lelaki dan wanita yang jujur, sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan bagi mereka ampunan dan ganjaran kebaikan atau pahala kebaikan yang luar biasa besarnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara sifat-sifat hamba yang beriman, yang dimana Allah mempersiapkan bagi mereka balasan yang terbaik dan ampunan yang besar di sisinya. Salah satu di antara sifat dari hamba-hamba tersebut adalah was-sadiqina was-sadiqat, yaitu mereka yang jujur, baik itu dari kalangan lelaki maupun dari kalangan wanita. Maka kejujuran itu memiliki derajat yang besar dan tinggi dan begitu sangat berharga di dalam syariat ini, sampai Allah menyebutkan salah satu di antara sifat-sifat hambanya yang beriman, sifat-sifat keistimewaan dari hamba-hamba yang beriman dari kalangan laki-laki atau kalangan wanita, mereka adalah orang-orang yang jujur, dan pada akhirnya kejujuran mereka akan dibalas tidak dengan kesia-siaan, tetapi dibalas dengan kebaikan yang begitu banyak dan balasan berupa ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian firman Allah setelahnya, falau sadaqullaha lakana khairan lahum. Seandainya mereka jujur kepada Allah, sungguh niscaya itu jauh lebih baik bagi mereka. Ya, kejujuran yang dimaksud adalah ketika seorang hamba itu beramal sesuai dengan apa yang ia yakini. Artinya ia tidak beramal karena menginginkan pujian dan pandangan dari manusia. Ia beramal satu-satunya tujuan ia adalah untuk meraih keridhaan Allah dan untuk meraih kemuliaan di sisi Allah, dan bukan meraih pandangan-pandangan manusia dan pujian-pujian manusia dan perkataan-perkataan manusia, dan namanya disebut-sebut oleh manusia, dan bukan itu tujuan mereka. Ya, Allah mengatakan falau sadaqallaha lakana khairan lahum. Seandainya mereka jujur kepada Allah di dalam perbuatan dan keyakinan mereka, niscaya mereka akan mendapatkan kebaikan, dan itu lebih baik bagi mereka jika dibandingkan dengan kedustaan yang mereka sembunyikan. Dan sungguh orang-orang yang menyembunyikan kedustaan di dalam hatinya, yaitu orang-orang munafik, Allah mengancam mereka, liyajziyallahu as-sadiqina bisidqihim, agar Allah membalas orang-orang yang jujur itu dengan kejujuran mereka, wa yu'adzibal munafiqina in syaa'a aw yatuba 'alaihim, ataukah Allah akan mengazab orang-orang yang munafik, itu orang-orang yang berdusta di dalam keyakinan mereka, di dalam amalan-amalan mereka. Jika Allah menghendaki untuk mengazab mereka atau untuk menyiksa mereka dan membalas keburukan-keburukan mereka, aw yatuba 'alaihim, ataukah Allah menerima taubat dan memberikan ampunan kepada mereka. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian kita berpindah kepada hadis dari bab ini. Hadis yang pertama yaitu an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, inna sidqa yahdi ilal birri. Sesungguhnya kejujuran itu mengantarkan kepada kebaikan-kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan sesungguhnya kebaikan-kebaikan akan mengantarkan menuju kepada al-jannah, menuju kepada surga. Wa innar rajul la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqan. Dan sesungguhnya seorang hamba, ia senantiasa berusaha berperilaku jujur dan berucap dengan ucapan yang jujur, hatta yuktaba indallahi siddiqan,
hingga ia ditetapkan di sisi Allah sebagai seorang yang siddiq, sebagai seorang yang jujur. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur, dan sesungguhnya kedustaan akan mengantarkan menuju kepada amalan-amalan keburukan, kekejian, dan kemaksiatan dan dosa. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan pada akhirnya sesungguhnya perbuatan-perbuatan buruk itu akan mengantarkan menuju kepada an-nar, yaitu neraka. Wa innar rajula la yakzibu hatta yuktaba 'indallahi kazzaban, dan sungguh seorang hamba ia senantiasa berperilaku dan berucap dengan ucapan dan perilaku yang dusta hingga akhirnya ia ditetapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai kadzaban, sebagai seorang pendusta. Hadirin rahimakumullah. Ya, hadis ini mengajarkan pelajaran yang penting kepada kita semua. Di dalam potongan hadis Rasulullah mengatakan, innas sidqa yahdi ilal birri. Sesungguhnya sebuah kejujuran, satu kejujuran akan mengantarkan pelakunya atau hamba tersebut kepada kebaikan-kebaikan. Ya. Pelajaran yang penting dari potongan hadis ini bahwa satu kejujuran saja akan mengantarkan seorang hamba menuju kepada albir. Dan albir itu di dalam bahasa Arab artinya adalah ismun jami'un li al-khairi atau li jami' al-khair. Ya, kata albir itu adalah kata yang merujuk kepada kebaikan-kebaikan yang tidak terbatas atau kebaikan-kebaikan yang begitu sangat banyak. Ya, jadi ketika kita mendengarkan kata albir, ya Mahat Albir misalnya, ya, tempat belajarnya siapa? Andi. Ya, albir itu artinya adalah kebaikan-kebaikan yang banyak atau kebaikan-kebaikan yang tidak terbatas jumlahnya, yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya, yaitu kata dari albir. Sehingga dapat kita pahami bahwa satu kejujuran yang diucapkan oleh seorang hamba itu akan mengantarkan ia kepada pintu-pintu kebaikan yang begitu banyak. Ya, pintu kebaikan yang begitu banyak yang mungkin dia sadari atau tidak ia sadari. Ya, pada intinya atau pada akhirnya kejujuran itu tidak akan mendatangkan kerugian. Ya, mungkin seseorang akan merasa rugi dari sisi materi duniawi ketika ia berucap jujur, tetapi pada akhirnya di akhirat kelak, di peradilan yang maha adil, di peradilan yang dimana Allah akan menjadi hakim atas setiap permasalahan yang telah dilalui oleh manusia, atas setiap kezaliman yang telah dilakukan oleh manusia, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan atas kejujuran yang dahulu ia ucapkan di dunia atau dahulu ia lakukan di dunia. Ya, ketika seorang pedagang misalnya, ia berperilaku jujur, dan berucap jujur di dalam berniaga, di dalam memperjualbelikan barang-barangnya, yang dari kejujurannya itu, kemungkinannya dia tidak mendapatkan keuntungan yang sangat besar sebagaimana ketika ada seorang pedagang yang berdusta dengan perniagaannya atau dengan dagangannya. Orang-orang yang menipu dengan keuntungan ratusan juta atau bahkan miliaran rupiah karena kedustaan yang ia ucapkan. Ia berharap mendapatkan keuntungan yang besar, dan ia telah mendapatkan keuntungan yang besar itu di dunia, tetapi janganlah ia berharap di akhirat kelak ia akan selamat dari peradilan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, seorang yang jujur, ada kemungkinan dari kejujuran itu ia akan mendapatkan kerugian dari sisi materi dunia, dari sisi jabatan yang tidak bisa ia raih dengan kejujuran tersebut, dari sisi keuntungan-keuntungan dunia yang tidak dia dapatkan sebesar ketika ada seorang yang berdusta dengan ucapan dan perilakunya. Maka yakinlah ketika dia tidak mendapatkan keuntungan dunia itu, di mana keuntungan dunia itu hanya bersifat sementara, dan pada akhirnya di akhiratlah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kebaikan
baginya. Ya, olehnya bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin yang beriman kepada janji-janji Allah, beriman kepada firman Allah yang mengatakan bahwa sesungguhnya Allah tidak pernah menyalahi janjinya, senantiasa memegang nilai-nilai kejujuran di dalam hari-harinya, di dalam ucapan-ucapannya, di dalam perdagangannya, di dalam amalan-amalannya, di dalam jabatan-jabatannya, dan di dalam pekerjaan-pekerjaannya. Niscaya dengan kejujuran itu akan membukakan bagi dirinya abwabal khair atau albir, kebaikan-kebaikan tersebut. Lalu kemudian ya dengan kebaikan itu Allah akan mengantarkan hamba tersebut menuju kepada satu titik tujuan akhir dari kehidupan manusia di akhirat kelak, yaitu al-jannah, yaitu surga yang tajri min tahtihal anhar, yang di dalamnya mengalir sungai-sungai yang terdiri dari air-air yang menyegarkan bagi orang-orang yang meminumnya, sungai-sungai yang mengalir di dalamnya susu-susu, ya, madu dan bahkan khamar yang tidak membuat mabuk bagi orang-orang yang menikmati dari sungai-sungai tersebut. Maka kejujuran sekali lagi tidak akan mengantarkan kita kepada kerugian di akhirat dan kerugian di dunia ini, dan niscaya Allah akan memberikan balasan yang terbaik. Dan tidak sampai di situ, bahkan ketika hamba itu masih hidup di dunia ini dan dia senantiasa jujur di dalam hidupnya, Allah menetapkan hamba tersebut di dalam hadis ini, wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba 'indallahi siddiqan. Ya, seorang hamba senantiasa jujur hingga dengan kejujuran itu mengantarkannya menuju kepada derajat bahwa Allah menetapkan dirinya termasuk di antara orang-orang yang jujur. Ya, jikalau di kehidupan dunia ini ya kita misalnya bekerja dan kemudian kita ditetapkan oleh atasan kita atau instansi kita di tempat kita bekerja sebagai seorang pegawai terfavorit atau pegawai ya yang mendapatkan nominasi pegawai terbaik atau siswa terbaik ya atau orang tua terbaik dari sekolah anak kita, maka kita akan merasakan kebanggaan dan kesenangan serta kebahagiaan dari penghargaan tersebut. Ya, dan itu hanya di dunia. Dan Allah memberikan penghargaan yang tertinggi bagi orang-orang yang jujur, ya, di mana sebelum ia diberikan pahala kebaikan berupa surga, Allah menetapkan ia ketika ia masih hidup di dunia ini, yaitu wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba 'indallahi siddiqan. Ya, seseorang itu senantiasa jujur hingga akhirnya Allah memberikan nominasi penghargaan kepada hamba tersebut dengan menetapkan ia ya sebagai bagian dari hamba-hamba yang siddiq di hadapan Allah, ya, di hadapan para malaikat. Allah menetapkan hamba itu sebagai seorang hamba yang jujur. Dan sebaliknya Allah ya memberikan ganjaran kepada orang-orang yang berdusta. Seorang yang berdusta dengan satu kedustaan, ya kata Rasulullah, wa innal kadhiba la yahdi atau yahdi ilal fujur. Satu kedustaan akan mengantarkan menuju kepada keburukan-keburukan. Lalu kemudian dengan keburukan-keburukan itu, pintu-pintu kemaksiatan, pintu-pintu dosa yang terbuka karena sebab kedustaan yang ia ucapkan, yahdi ilan nar, akan mengantarkan hamba itu menuju kepada neraka, wal'iyadzu billah, menuju kepada neraka yang bahan bakarnya terbuat atau bahan bakarnya itu berasal dari manusia-manusia ya, dan berasal dari batu-batuan. Neraka ya yang di dalamnya ya siksaan begitu pedih Allah siapkan bagi hamba-hamba yang berdusta dengan ucapan ataupun dengan perbuatannya. Dan juga ketika manusia itu masih hidup di atas dunia ini, wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba 'indallahi kadzaban. Dan ada seorang hamba yang senantiasa berdusta di setiap perkataannya sampai akhirnya Allah memberikan ya cap nominasi ya kepada orang tersebut bahwa dia adalah seorang yang kadzab, seorang yang pendusta, seorang yang ya senantiasa berucap atau berperilaku dengan kedustaan tersebut. Hadirin ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk di dalamnya
adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan, wailul, sungguh ya kecelakaan, sungguh kebinasaan bagi siapa? Kata Rasulullah, bagi seseorang yang berucap atau berkata dengan sebuah perkataan, dengan sebuah ucapan yang dusta, tujuannya adalah untuk membuat orang-orang tertawa dengan kedustaan itu, untuk membuat orang-orang ya senang dengan kedustaan tersebut, ya dengan ocehan tersebut, ya dengan lelucon-lelucon tersebut. Ya, Islam tidak mengharamkan lelucon. Islam tidak mengharamkan ya sendau gurau atau ucapan-ucapan yang lucu. Ya, tetapi yang diharamkan oleh Islam adalah ketika lelucon atau ucapan-ucapan yang lucu tersebut ya diucapkan dengan kedustaan dan tidak ada kejujuran atau tidak ada kebenaran di dalamnya. Dan Rasulullah SAW pun ya senantiasa atau pernah juga berucap dengan ucapan yang lucu di hadapan para sahabat-sahabatnya ya. Ketika seorang anak kecil ya yang suka memelihara burung, lalu kemudian burungnya itu mati ya. Lalu kemudian Rasulullah SAW melewati anak tersebut yang sementara duduk di pinggir jalan ya. Rasulullah bercanda dengan anak itu ya, hendak menghibur anak tersebut ya, karena anak itu sedang sedih ya. Beliau mengatakan ya Nufair atau Nughair, ma fa'ala Nughair, ya wahai engkau anak kecil ya, apa yang telah dilakukan sekarang oleh Nughair ya. Nughair itu nama burungnya ya. Atau sahabat Anas bin Malik ya, ketika Rasulullah memerintahkan dia untuk pergi ya untuk sebuah hajat, lalu kemudian ternyata dia tidak melaksanakan itu, dia singgah ya melihat teman-temannya bermain dan dia ikut bermain bersama dengan teman-temannya itu dan melupakan apa yang Rasulullah sampaikan kepadanya. Maka Rasulullah pun menyusulnya. Ya, ketika Rasulullah mendapatinya sedang bermain, ya Rasulullah memanggilnya dengan mengatakan, ya sahibal udhunain, wahai engkau seseorang yang mempunyai dua telinga ya. Ini ya merupakan penghiburan untuk anak tersebut supaya anak itu tidak merasakan takut karena tidak melaksanakan ya apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Ya, dan juga ketika Rasulullah sedang salat malam, lalu kemudian sahabat Abdullah bin Abbas yang pada saat itu masih kecil umurnya, ya ikut salat bersama Rasulullah, tetapi ya dia salat di sisi kiri Rasulullah. Ya. Maka Rasulullah mengambil telinganya dari belakang, lalu kemudian menariknya dan meletakkannya, membawanya ke kanannya. Ya, dan hal-hal yang lainnya. Ya, yang dimana Rasulullah juga pernah mengisahkan tentang manusia yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Ya, dan Rasulullah tersenyum ya, dengan kisah tersebut. Ya, artinya tidak mengapa seseorang ya bercanda dan boleh-boleh saja, tetapi yang dilarang adalah candaan yang dibangun di atas kedustaan atau ada kerusakan yang lahir dari candaan tersebut. Ya misalnya ya prank itu itu prank lagi menjebak orang lain ya, menjebak orang tetapi dengan perkataan ya dia mengatakan itu hanya bercanda saja ya. Dan pernah terjadi di Saudi Arabia atau di Arab Saudi ya, ada seseorang yang menelpon ke sebuah rumah dan dia bercanda ya. Dia telepon ke rumah tersebut dan ternyata di rumah itu ya ada seorang bapak ya. Bapak ini punya anak satu dan punya istri. Ya, dia telepon bapak tersebut ya. Lalu kemudian dia mengatakan kepada bapak itu bahwa ya istrimu dan anakmu sedang berada dalam kondisi koma karena kecelakaan. Ya, dia bercanda.
Akhirnya bapak ini keluar dari rumahnya tergesa-gesa dan ya dia tancap gas dengan mobilnya dan kecelakaan. Ya, kecelakaan bapak tersebut dan meninggal. Ya, istrinya ketika mendengarkan suaminya yang meninggal kecelakaan, dia pun shock lalu kemudian terkena serangan jantung dan juga meninggal. Ya, ini karena ya bercanda yang tidak pada tempatnya. Hadirin ma'asyiral muslimin yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetapi ada sebuah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan berdusta. Ya, tetapi bukan berdusta sebenarnya, ya. Dia dinamakan dengan tauriyah atau perkataan yang bersayap, memiliki dua sayap, memiliki dua makna. Ya, memiliki dua makna. Seperti misalnya, ya saya mengatakan, ya Andi ini adalah saudara saya. Ya, orang yang mendengarkannya bisa saja menganggap bahwa oh saudara kandung. Padahal yang saya maksud adalah saudara dalam Islam. Ya, saudara dalam Islam. Dan seperti itu yang terjadi ketika Ibrahim alaihissalam bersama dengan istrinya. Ya, bersama dengan istrinya di hadapan raja, yang dimana di antara kebiasaan raja tersebut suka mengambil ya istri-istri rakyatnya yang cantik. Ya. Maka ketika Ibrahim alaihissalam bersama dengan istrinya di hadapan raja itu, ya, dan harus istri, ya, sudah bersuami, maka kata Ibrahim, ya, wanita ini adalah saudariku, ya, padahal istrinya. Ya. Maksudnya adalah saudari di dalam Islam, ya, tetapi dalam keluarga dia adalah istrinya, dan itu bukan kedustaan yang tercela. Di antara kedustaan yang diperbolehkan kata Rasulullah SAW, yang pertama adalah untuk mendamaikan antara kelompok yang bertengkar, ya, atau dua orang yang sedang bertengkar. Ya, maka tidak mengapa ada seseorang yang datang lalu kemudian mengucapkan perkataan yang tidak sesuai dengan faktanya dengan tujuan untuk mendamaikan kedua orang ini. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ya, adalah kedustaan yang diucapkan oleh seorang suami atau seorang istri kepada pasangannya, ya, untuk tidak membuat marah pasangannya, ya. Dan ini tentunya diletakkan pada tempatnya, ya, bukan dipahami dengan semena-mena atau dipahami dengan ya serampangan, ya, tidak. Seperti contohnya, ya, kata para ulama, contohnya misalnya istrinya sedang memasak atau sudah masak, ya, kemudian rasanya tidak sesuai keinginannya suaminya, ya, terlalu asin misalnya, ya, terlalu asin atau bagaimana, ya, tidak enak. Lalu kemudian suaminya mengatakan sudah pas rasanya, ya, sudah enak rasanya. Ini kan kedustaan, ini tidak benar, ya, tetapi tidak mengapa, ya, dengan tujuan tidak ada pertengkaran yang terjadi di antara mereka. Dan sebaliknya juga istri kepada suami seperti itu. Ya, dan yang ketiga adalah kedustaan dalam peperangan, ya, kedustaan dalam peperangan. Artinya ketika terjadi perang antara kaum muslimin dengan kaum kufar, ya tidak apa-apa, ya, orang muslim ini berdusta kepada orang, ya, kufar tersebut, ya, karena di dalam peperangan itu, ya, diperbolehkan untuk perbuatan tersebut. Kemudian kemudian hadis selanjutnya, ya, kita mungkin berhenti 5 menit lagi, ya, karena saya ada pertemuan dengan salah seorang syekh dari Arab Saudi, ya, yang dulu, ya, beliau dosen saya di sana, ya, jadi saya harus menyambut beliau, ya. Kemudian hadis selanjutnya itu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali ibn Abi Talib, ya, yaitu Hasan bin Abi Talib. Beliau mengatakan, hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku menghafalkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah ucapan. Apa ucapan itu? Ya, kata Rasulullah, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan apa yang membuat engkau ragu menuju kepada apa yang tidak membuat engkau ragu. Fa inna sidqa tuma'ninatun wal kadhiba ribatun. Karena sesungguhnya kejujuran itu adalah ketenangan,
Dan kedustaan itu adalah ribah. Ribah ini maksudnya adalah uh, uh, tidak yakin ya atau keraguan-raguan ya, ribatun, bukan riba ya, bukan riba ya, ribatun, yaitu keraguan-raguan. Hadis ini merupakan salah satu pilar utama di dalam pembahasan fikih atau usul fikih. Ya, karena dari hadis ini lahirlah kaidah bahwa al-yaqin la yazulu bisyak, bahwa keyakinan tidak boleh ya diruntuhkan dengan asyak, yaitu keraguan-raguan. Ya, dari hadis ini yaitu da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang membuatmu ragu dan ambil apa yang membuat engkau tidak ragu-ragu atau yang engkau anggap yakin. Ya, contohnya ya, contoh di dalam kehidupan sehari-hari bagaimana kita mengamalkan kaidah ini. Ya, misalnya kata beliau, kata penulis buku ini, ya, seseorang yang terkena najis bajunya, ya, celananya misalnya kena najis. Lalu kemudian dia lupa ya di bagian mana celananya yang kena najis, apakah di bagian yang kanan atau yang kiri. Ya. Dan dia tidak bisa mengingat ya. Ya, dengan pasti dia ragu antara yang kanan atau yang kiri. Ya. Maka mengamalkan kaidah ini atau hadis ini dalam permasalahan ini caranya bagaimana? Ya, dengan mengambil keyakinan dan membuang keraguan-raguan itu dengan cara ya dicuci kedua-duanya, yang kanan dan yang kiri, atau celananya dicuci semuanya. Ya, contohnya juga misalnya ketika orang ragu di dalam salatnya, di dalam rakaat salatnya. Ya, misalnya salat maghrib. Ya, dia ragu-ragu apakah dia sudah di rakaat yang ketiga ataukah dia masih di rakaat yang kedua. Maka kaidah ini memberikan kepadanya jalan keluar. Bagaimana jalan keluarnya? Ya, dia ragu apakah dia masih di rakaat kedua ya, ataukah dia sudah di rakaat yang ketiga. Ya. Dan dia ragu, tidak bisa menentukan. Maka jawabannya adalah dia mengambil sebuah keyakinan dan membuang keraguan-raguan itu. Yang yakinnya adalah dia berada di rakaat yang kedua. Ya, sedangkan ragu-ragunya adalah dia berada di rakaat yang ketiga. Dan ketika dia memilih rakaat kedua, maka dia akan untung ya dari segala sisi. Ya. Kalau kurang dia tercukupi, dan kalau lebih juga tidak apa-apa. Ya. Dan kalau dia mengambil rakaat yang ketiga, padahal sebenarnya hakikatnya dia masih berada di rakaat yang kedua, maka dia akan kehilangan satu rakaat. Ya, dia akan kehilangan satu rakaat. Intinya adalah mengambil jumlah yang paling kecil adalah merupakan kehati-hatian, dan itu yang diperintahkan. Misalnya ketika seseorang berwudu juga, ya dia membasuh tangannya, dan dia lupa. Ya, atau membasuh kakinya ya. Dia lupa apakah sudah basuhan yang kedua atau yang ketiga. Maka yang mana dia ambil? Yang dia ambil adalah jumlah yang paling sedikit, yaitu dua ya. Yaitu dua. Dan itu implementasi atau pengamalan dari hadis ini. Ya, dan insya Allah akan kita lanjutkan pembahasannya di pertemuan yang akan datang, dengan kita akan menyebutkan contoh-contoh dalam pengaplikasiannya dalam bidang fikih ya, supaya lebih jelas dari kaidah ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya minta maaf pada malam hari ini ya tidak bisa sampai salat Isya. Saya harus salat Isya di Baruga ya, di Makassar, di Antang, karena ada pertemuan dengan salah seorang syekh di sana. Ya, bisa mungkin tahun depan ketika beliau datang ya bisa dijadwalkan di sini untuk mengisi ta'lim ya. Ya, tapi jamaahnya harus banyak katanya Syekh ya. Ya, kata Syekh boleh dipanggil ke masjid tapi jamaahnya harus banyak ya, 2 saf mungkin, 3 saf. Ya, terima kasih untuk perhatiannya, dan kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.